Ya, poinnya apa Sukijat? Itu poinnya seperti Bang Juma itu saya anggap penumpang gelap yang mengacak-ngacak bahwa Yesus bukan Tuhan, Mati bahwa bijak. Yesus bukan Tuhan. Dan Anda mau tersakiti kayak teman yang tadi atau gimana? Ada yang sedang-sedang aja atau kayak mana, Bang? Aku kasih pilihan nih, mau yang sedang-sedang atau sakit kali atau gimana? Anda udah nyerang pribadi saya loh. loh, Kasih harus level 5 Islam. aja Burunda, sedang Harus level 5. Islam. Mau level Karena 1, level begini. 2, level 3, level 4 atau gimana, Bang? Kita diskusi aja deh, gak usah curhat. Jadi tidak ada tolok ukur kebenaran tentang isi Alkitab itu apa yang diomongkan oleh Juma gitu loh. Tidak ada tolak ukurnya. Mengapa? Karena Bang Juma kan Muslim, Islam kan, Terus? Islam. Masalahnya Terus? Islam itu baru muncul 600 tahun setelah Yesus kok. Lah, Yesus tadi yang dengan saya Islam bahas ini bukan sesuatu yang muncul belakangan. Ini Bible yang saya bahas tadi. Iya, Bible terus? yang sudah kamu pahami menurut otakmu yang berpikiran Islam gitu loh. Boleh Bisa nggak saya dipaskan. minta sesuai dengan otak saudara? Boleh nggak? Kalau menurut otak saya memahami Yesus secara apa adanya, secara faktual sejarah, Bung. Yang tertulis dalam Alkitab. Oke, kita berbicara mengenai sejarah dalam perspektif benak saudara, boleh kan? Sejarah yang tertulis dalam Alkitab. Iya, silakan. Oke. Anda uraikan sejarah yang tertulis dalam Bible. Boleh? Oke. Boleh kan? Boleh ya? Saya uraikan ya. Iya, oke. Sejarah tentang Yesus dalam Bible yaitu literasinya kitab Perjanjian Baru. Oke. Yang mana tadi sudah saya katakan. Saya belum membawa tema, saya belum membawa materi yang saya minta dari Anda loh. Belum. Mohon tunjukkan kepada saya legalitas Yesus terhadap buku yang bernama Perjanjian Baru ini. Silakan. Maksudnya legalitas gimana? Yesus harus bercerita tentang buku Anda. Sebagaimana Musa bercerita tentang Torah. Ya, gimana ceritamu? Daud bercerita tentang Mazmurnya. Ya, terus gimana Yesus legalitasnya? bercerita tentang titik-titik apa mengenai kitab saudara yang Perjanjian Baru ini. Silakan. Kalau tidak, Macet internasional ini atau gimana? Saya udah bilang tadi kan, ini abang mau level berapa? lah. Padahal Anda sering comot-comot ayat untuk kebenaran, untuk pembenaran. Enggak, saya diam nih. Saya merasa terdakwa nih sekarang. Saya minta Anda menjelaskan kepada saya sesuai dengan pemahaman saudara tentang Bible. Yesus dan Perjanjian Baru. Saya minta legalitas Perjanjian Baru ini dari Yesus ada enggak? Oke, kalau nggak ada gimana? Hah? Kalau tidak ada apa masalahnya? Enggak ada. Nah, kalau tidak ada masalahnya apa? Berarti tidak ada Yesus pernah menceritakan tentang buku-buku yang menjadikan Anda menyembahnya. Oke, kalau tidak ada apa masalahnya lagi? Enggak, saya tanya kepada saudara. Jadi tidak ada. Kalau tidak ada, Bukan kalau tidak ada, saya tanya. Jadi ada atau tidak ada, Bang? tadi sudah saya katakan, munculnya apa kitab Perjanjian Baru itu bukan karena ada legalitas Yesus, tapi dari para murid-murid Yesus yang mana dia meyakini bahwa Yesus adalah Tuhan. Oke, bagus. Gitu loh, bro. Bagus. Berarti dengan kata lain, saudara Christian, dengan kata lain ada sebuah penulis atau pewarta menuliskan sebuah surat, ya, surat berita atau surat kabar yang dituliskan tanpa kemudian bertemu dengan oknum yang dicerita di dalam surat kabar tersebut. Betul atau betul? Gimana? Berarti ada wartawan yang menulis sebuah kabar berita atau menulis sebuah surat kabar di mana oknum yang diceritakan di dalamnya tidak tahu menahu tentang cerita-cerita yang ada di dalam surat kabar tersebut. Betul atau betul?
Kalau dalam Injil, dalam Alkitab Perjanjian Baru, para penulisnya kan saksi Yesus. Seperti Saya nggak tahu, saya nggak tanya itu loh, Bang. Matius. Kan Saya Anda nggak tanya itu, Bang. Anda kan Pertama pakai Anda analogi sudah bahwa- mengakui. Pertama Anda sudah mengakui Yesus tidak tahu menahu tentang buku. Perjanjian baru Yesus nggak tahu. Tidak ada tahu. legalitasnya. Tidak Tidak ada legalitas Yesus. Yesus tidak pernah menyebut buku-buku ini. Nah, sekarang pertanyaan saya, pewarta atau wartawan yang menuliskan uraian mereka dalam surat kabar mereka ini, surat berita mereka, itu apakah Yesus sebagai orang yang diceritakan di dalamnya tahu tentang cerita itu? Kalau Yesus Tuhan pasti tahu dong. Oh, dia Tuhan. Loh, kenapa jadinya kayak begitu? Ini bukan masalah Tuhannya, Bung. Sebagai manusia, Yesus tahu nggak cerita-cerita yang ditulis oleh wartawan ini? Sebagai Tuhan dia tahu. Hah? Sebagai manusia tidak tahu, sebagai Tuhan dia tahu. Berarti Yesus tidak tahu. Tidak tahu sebagai manusia. Ya, itu iman Anda. Itu iman Anda. Kita tidak sedang berbicara mengenai iman. Anda tadi mengatakan berbicara mengenai sejarah, segala macam pengetahuan. Nah, kalau demikian, Anda mengatakan saya tidak paham dan Anda yang paham, tolak ukur Anda paham itu apa? Sedangkan Yesus tidak memiliki legitimasi terhadap Bible, Yesus tidak tahu cerita apa yang ada di dalam Bible itu. Yang ketiga, Yesus tahu nggak penulis-penulis Bible ini? Secara manusia tidak tahu, secara ketuhanan tahu. Nah, secara manusia, ternyata Yesus tidak mengenal penulis perjanjian baru. Mana dong salah satunya Matius, muridnya Matius. Jadi kalau sudah kayak begini, apanya ceritanya? Apalah arti sebuah cerita yang disusun, yang dikarang, yang diwartakan, kalau yang diwartakan di dalamnya tidak tahu menahu tentang penulisnya, tentang isi tulisannya, dan di mana ditulis. Lalu apa yang diharapkan dari Bapak sebagai Kristen yang mengatakan Anda lebih paham daripada saya? Ilmu apa yang Anda punya? Ternyata kropos. Yesus tak tahu penulis, Yesus tak mengenal apa isi tulisan, Yesus tidak memberikan legitimasi kepada buku-buku tersebut. Lalu Anda punya modal apa untuk mengatakan Anda lebih pintar dari saya? Standar Anda yang saya pakai, itu bisa nanti mentapal Quran Anda, Bang. Kenapa? Standar yang Anda pakai itu loh. Kenapa Itu standarnya? nanti mengenai Quran Anda. Ya silakan, tidak apa-apa, tidak masalah. Saya malah senang. Saya malah senang. Saya malah senang kalau itu. Saya malah senang. Quran, ya Bang, yang nulis tentang Isa Yesus kan tidak ada limitasi dari Yesus. Oke. Sama, Bang. Ayo. Oke. Baik. Sekarang permasalahannya adalah ketika kemudian Nabi Muhammad SAW tidak bertemu dengan Yesus. Pengarang kitab saudara tidak bertemu dengan Yesus. Allah juga Dua-duanya datang Yesus, Pak. sabar. Allah juga Dua-duanya datang Yesus. sabar. Betul. Sabar, Bang. Sabar, Bang. Dua-duanya tidak bertemu dengan Yesus. Oke? Permasalahannya adalah Nabi Muhammad tidak pernah mengaku utusan Yesus. Oke? Pengarang kitab saudara disebut rasul, utusan Yesus. Sampai sini Anda paham? Siapa pembohong di antara keduanya? Rasulullah Muhammad SAW tidak pernah mengaku sebagai utusan Yesus, tapi penulis kitab Bible Perjanjian Baru mereka mengaku sebagai utusan Yesus. Ternyata Anda mengakui 3 poin tadi. Yesus tidak mengenal, Yesus tidak memberikan legitimasi, Yesus tidak tahu isi buku-buku mereka. Tapi penulisnya mengaku rasul utusan Yesus. Saya mau Anda jujur. Antara Nabi Muhammad SAW dengan pengarang Bible Perjanjian Baru, yang mana yang pembohong? Silakan. Nabiku Muhammad atau orang-orang yang mengaku utusan Yesus ini? Jujur. Yang pembohong di antara kedua sisi ini, Nabi Muhammad atau rasul-rasul palsu milik saudara ini? Silakan. Kamu pintar tadi. Kenapa? Jangan dipintar tadi. Saudara, analogi sederhana. Uang kertas
yang tidak sampai kemudian dipercetakan Bank Indonesia, beredar di luar, itu uang palsu kan? Betul kan? Nah, seorang yang mengaku utusan Yesus, tapi tidak pernah bertemu dengan pabrik, yaitu Yesus, itu utusan apa namanya? Asli atau palsu? Palsu. Palsu. Kan tadi udah aku bilang, di antara rasul palsu ini dengan nabiku Nabi Muhammad, siapa yang pembohong? Di para rasul tidak ada yang penulis perjanjian tidak bohong. Loh, tadi Anda sudah mengakui seorang yang tidak pernah bertemu Yesus, uang yang tidak pernah keluar dari BI, tiba-tiba beredar di masyarakat, itu uang palsu karena tidak berasal dari pabrik. Penulis-penulis Bible tidak ada legitimasi dari pabrik Yesus, maka dia disebut rasul palsu karena tidak berasal dari Yesus. Sekarang pertanyaan saya, rasul palsu ini dengan Nabi Muhammad SAW tidak pernah mengaku sebagai utusan Yesus. Mereka si palsu mengaku sebagai utusan Yesus. Pertanyaan saya, siapa yang pembohong di antara kedua sisi ini? Nabiku atau penulis kitab saudara? Tidak ada yang bohong, ya. Penulis jadi sesuatu yang berasal dari kebohongan, ketika dipercayai, maka yang mempercayainya pun itu pasti akan menjadi pembohong. Ini orang namanya Kristian. Saudara kita ini namanya Kristian. Dia sudah akui, Yesus tidak pernah mengenal penulis, Yesus tidak tahu isinya kemudian, dan Yesus tidak mengenal buku tersebut. Tapi dia mengatakan, dia ini bukan pembohong. Bagaimana mungkin seorang yang mengaku bertemu dengan Yesus tapi tidak pernah bertemu dengan Yesus, Anda katakan bukan pembohong? Bagaimana mungkin orang yang mengaku rasul Yesus, utusan Yesus tapi tidak pernah bertemu Yesus, Anda katakan bukan pembohong? Berarti Anda sendiri telah diselimuti roh pendusta. Saya tanggapi ya. Silakan. Tolong Pak Juma tahan dulu nafsunya ya, diredam dulu. Jadi begini Bang Juma, Yesus bukan berarti tidak tahu. Secara manusia saya katakan dia tidak tahu kalau ada buku yang menulis tentang dirinya. Tapi yang jelas para penulis itu adalah para muridnya Yesus atau rasulnya Yesus. Itu loh Bang. Sehingga para muridnya Yesus ini, dia meyakini kebenaran bahwa Yesus adalah Tuhan. Jika Yesus bukan Tuhan, maka para rasul itu tidak akan menulis tentang Yesus. Ya. Kamu lihat ya, dalam kitab Perjanjian Baru itu ada 27 kitab. Tokoh sentral yang ditulis adalah tentang Yesus semua. Dari kelahiran sampai pada nanti ditulis dalam Wahyu untuk kedatangannya kedua kali. Jadi Anda jangan bikin framing siapa yang berbohong itu Anda itu terlalu pintar bermain kata-kata. Jadi begini bro ya, seandainya tidak ada legalitas dari Yesus, Anda tidak anggap sah kitab-kitab itu. Toh Anda juga pakai loh, sering kamu comot-comot untuk menunjukkan Yesus ini hanya manusia saja. Telah dipanjang lebar banyak ayat yang Anda hafalkan. Saya salut dengan Anda menghafalkan ayat. Kalau ini tidak ada legitimasi dari Yesus, kenapa kamu Anda pakai itu loh? Itu Anda nggak adil gitu loh. Demi kepentingan Anda pakai ayat-ayat Alkitab. Saya salut dengan Anda hafal dengan ayat Alkitab. Anda sepatutnya mengucap terima kasih sama LAI gitu. Dengan terjemahan yang Anda hafalkan itu menghasilkan banyak poin bagi Anda. Seandainya jualan Anda itu hanya dari lingkup Anda sendiri, Anda tidak seperti ini sekarang. Sekarang itu juga karena jasa dari Alkitab terjemahan lain. Itu bro, ini maaf agak menyimpang sedikit ya. Jadi kalau Anda sering memframing tidak ada validasi dari Yesus kitab yang ditulis itu, toh Anda juga pakai loh. Anda juga tadi sudah panjang lebar dengan Indra tadi juga pakai ayat Alkitab loh, bro. Boleh saya bicara bang? Udah? Udah? Suara Anda ini cocok untuk nyanyi sinden sama saya. Cocok suaranya. Saya ingin
mengatakan begini, kenapa saya belajar Bible? Banyak hal. Karena Bible dipakai untuk memurtadkan umat Islam di Indonesia. Yang kedua, Al-Quran saya mengatakan fawailul lilladzina yaktubuna al-kitaba bi'aidihim summa yakuluna hadza min indillah. Celakalah orang yang menulis buku dengan tangan mereka sendiri kemudian berkata ini dari Allah. Saya ingin memastikan kitab Anda karena Al-Quran saya menjelaskan itu. Jangan Anda fitnah saya sembarangan. Nah, sekarang begini, Bung. Yesus itu menyampaikan firman dari tahun berapa ke tahun berapa? Ini penting untuk Anda jawab. Ya, Yesus Dari tahun ya, dari itu dimulai umur 30 tahun. 30 tahun sampai 33 tahun. tahun, Bro. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Ini aja, Bro. Kira-kira sabar. Ya, gini aja, sudah. Kalau Anda Sabar dulu. Sabar. Yesus menyampaikan firman menurut pengakuan saudara dari tahun 30 sampai 33. Oke. Markus ditulis tahun 64 sampai 67. Ada jarak waktu 31 tahun. Pertanyaan saya, dari mana Markus ini mendapatkan informasi-informasi tentang Yesus? Menurut ajaran Kristen ya. Dan ajaran Kristen ini tolak ukurnya bukan ajaran Islam, ya. Jadi Anda bertanya. Maksudnya apa emang? Kok bawa-bawa Islam? Ya. Enggak, Anda mengakui Yesus menyampaikan firman usia 30 sampai 33 tahun. Stop. Enggak ada lagi firman. Tahun 34, 35, 36, 37, 8, 9, 10, 11, 12, 64 sampai tahun 67 Markus menulis. Siapa yang menyampaikan sabda Yesus kepada Markus? Jawab. Satu. Bentar. Jadi Dua. proses penulisan kitab Perjanjian Baru itu, Bro, ya, itu berdasarkan dari tradisi lisan salah satunya ya, yaitu Tradisi lisan. Hei, ya, serius ya, itu, Pak? dengarkan dulu. Ada yang menghafal kitab Markus? Oh my cerap. Di mana itu, Pak? Di mana itu? Ini saya ceritakan dulu. Tolong, kamu jangan terlalu bernafsu gitu, Bang. Enggak. Yesus Anda katakan menyampaikan firman di tahun 30 sampai 33. Ya. 34 Yesus tidak menyampaikan firman lagi. 35, 36, 37, 38, 39 sampai 64, 67 Yesus tidak menyampaikan firman lagi. Markus menyusun sebuah berita. Pertanyaan saya, Markus dapat informasi tentang Yesus ini dari mana? Jarak mereka 30 tahun dan Yesus tidak pernah menyampaikan firman lagi. Ini, Bang, ya, saya gambarkan begini. Kalau kita kan di dalam Injil itu merupakan sejarah kisah Yesus, baik kisah Yesus maupun ajaran-ajaran Yesus. Ya, Ya. Ibaratnya Anda itu mempercayai kisah Gajah Mada. Apakah penulisnya itu yaitu dekat dengan Gajah Mada, mungkin baru puluhan tahun kemudian menulis kisah Gajah Mada. Wah, orang Indonesia juga percaya sejarah yang ditulis, sejarah Indonesia itu. Ini gambarannya seperti itu aja, Bang. Gak usah terlalu dibikin apa ya, Anda begini begitu. Sebab endingnya. Ini sesi curhat atau sesi ini sebagai ilmiah? analogi, Bang. Ya. Sekarang Anda pernah belajar sejarah Indonesia kan? Gimana para penulis sejarah itu? Apakah mereka Itu sejarah, Pak. Itu sejarah. Ini kitab Anda sejarah atau firman Tuhan? sejarah yang menulis tentang Tuhan? Sejarah yang menulis tentang Tuhan. Itu firman Tuhan atau bukan? Itu ditulis tentang firman Tuhan. Jadi gini, kitab kami adalah kitab Itu firman Tuhan atau apa nih, Bang? Itu adalah tulisan sejarah tentang Tuhan yang isinya ada firman Tuhan.
Ya, Paham? itu firman Tuhan atau bukan, Bang? Itu sejarah tentang Tuhan yang isinya ada firman Tuhan. Paham? Itu firman Tuhan atau Kamu bukan, nggak ngerti. Bang? Kamu nggak ngerti penjelasan saya. Sudah cukup ya. Sudah cukup. Tahu nggak? Pertanyaan saya sederhana loh. Itu firman Tuhan atau murni sejarah, Paman? Sejarah tentang Tuhan. Ya. Jadi objek yang ditulis Oh, adalah sejarah. Terus Berarti isi bukan sejarahnya, firman Tuhan kan? Ini dengarkan, isi sejarahnya. Berarti bukan ada. firman Tuhan kan, Bang? Bukan, Berarti bukan firman Tuhan kan? bukan perkataan Tuhan. Tapi Alhamdulillahirabbil alamin. Al-Qur'an mengatakan tidak di dalam sama dengan ayat yang saya bacakan tadi, wa minhum ummiyuna la ya'lamunal kitaba illa amaniya wa inhum illa yazunnun wa wailul lil ladzina yaktubunal kitaba bi aydihim thumma yaquluna hadza min indillah. Alhamdulillah, hari ini saudara Kristen mengakui bahwa kitabnya Markus, Lukas dan in the gang ternyata itu bukan firman Tuhan. Dah, selesai kita, Bang. Makasih, Bang, ya atas kejujurannya. Masya Allah, Masya Allah, Masya Allah. ini ya. Luar biasa sahabat Bukan kita. firman Tuhan dalam Masih arti ada yang perlu diperbincangkan setelah kita tahu bahwa ternyata Bible Perjanjian Baru itu bukan firman Tuhan? Masih ada yang perlu? Kurasa nggak lagi kan? Nggak perlu saya Semua jelaskan, sudah nggak? tuntas. Buat Perlu dijelaskan nggak? oh, boleh. Anda silakan menjelaskan buku sejarah yang ternyata bukan firman Tuhan. Silakan. Nah, dulu ya. Buku sejarah bukan firman Tuhan Ya. artinya tulisan itu bukan perkataan Tuhan seperti Quran yang disampaikan gitu, Bang, bukan. Karena isi Alkitab Ya. dari Kejadian sampai Wahyu itu nggak sama dengan Quran dan nggak ada hubungannya dengan Quran, ya. Kan Quran itu semuanya ucapan Tuhan berjilid-jilid, berayat-ayat, gitu, disampaikan oleh Allah pada abad ke-7 di Arab. Oh, kejadiannya kapan di mana ya juga nggak jelas. Mohon maaf bisa ninggung sedikit. Nah, bukan firman Tuhan artinya, perhatikan baik-baik. Semua isi kitab bukan Ya. firman Tuhan artinya itu bukan ucapan Tuhan yang ditulis. Paham? Tapi menulis tentang kesaksian. Dengarkan dulu dong. Ayo dengarkan dulu. Tetapi menulis tentang Oh, ya. menulis objeknya adalah Tuhan yang ditulis. Iya. Yang mana di dalamnya ada firman Tuhan yang ditulis. Nah, jadi kamu jangan Iya. kau pakai Al-Quran untuk mengukur Alkitab. Oh, nggak nyambung, Bang. Nggak nyambung. Nggak sama. Enggak, Oh. saya kalau ditanya, Bang, Taurat itu firman Tuhan atau bukan? Yang datang kepada Nabi Musa. Ku jawab, itu firman Tuhan. Yang Kalau menceritakan tentang ya, saya katakan itu firman Tuhan. Yang datang kepada Nabi Isa, firman Tuhan, firman Tuhan. Yang datang kepada Nabi Muhammad, firman Tuhan, firman Tuhan. Saya akui itu. Tapi malam ini Anda sudah mengaku yang datang kepada Markus, Matius, Paulus, the gang, itu bukan firman Tuhan. Ya sudah, nggak apa-apa. Adil kita. Nah, sekarang saya ingin membuktikan lebih jauh. Ketika kemudian saudara mengatakan bahwa kitab saudara itu bukan firman Tuhan tapi sejarah. Oke ya? Sejarah tentang Tuhan. Saya ingin tahu dari saudara, sabar bang. Ya. Saya ingin tahu dari saudara ketika Paulus berkata, Yesus datang kepadaku dan berkata dalam bahasa Ibrani, Saulus, Saulus, mengapa engkau meninggalkan aku? Saya minta itu tertulis di mana bahasa Ibraninya? Silakan, Bang. Loh, coba. Apakah ada? Ini maksudnya menulis bahasa Ibrani gimana toh, Bang? Di dalam kisah para rasul berapa itu? 26 nomor 14. Di situ jelas dikatakan